saya sekarang mohon maaf, ini fakta, saya bukan ego, tapi ada sosok-sosok pangucak-ucak di depan saya, ya. Kalau you sampai marah-marah sama yang diutangi, jangan tanya kamu. Saya tanyakan izin kamu, dari mana kamu, dan saya berhak untuk melarang kamu datang ke sini. Ini fakta saya berbicara. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Ini terkait ya alam atau terkait kebangsaan atau terkait kawruh batin begitu nggih. Ini saya mohon piterang, mohon pitedah utawi mohon ular-ular lah saking panjenengan niku nggih. Kinten-kinten niki wonten wangsit utawane wonten dongeng utawane wonten napa Mbah saking panjenengan ingkang saged dipun wedharaken niki Mbah. Matur nembah nuwun. Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Om wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia. Kula niku sifat teman dongeng mawon. Anten dongeng niku kan adoh tur ngaeng ya niku, nanti kalau saya sebentar saya baru dapat petunjuk itu kan repot itu. Dongeng mawon, dongeng secara garis besar perjalanan spiritual kan tentunya spiritual berbeda dengan perdukunan, berbeda. Jadi spiritual itu cenderung murni pendekatan diri kepada Tuhan dan alam raya ini, berbeda dengan perdukunan. Kalau perdukunan menggunakannya ilmu, ini pun dongeng kan ya. Jadi perdukunan itu menggunakannya ilmu. Kalau tatanan spiritual cenderung kepada berserah diri kepada Tuhan dan seru sekalian alamnya. Berbeda lagi dengan yang astral apa itu ya? Misteri ini. Misteri itu kategorinya ya bisa jadi ya kategori ilmu, ya kategori orang menurut saya nggak pas gitu aja lah. Itu cenderung kepada hal-hal gaib menurut saya yang kurang sejati atau bahkan yang tidak sejati. Tapi kalau spiritual itu perjalanan hidup yang sejati, ngetutlah kula jering sukma. Jadi berdasar kepada perjalanan spiritual saya yang dulu ya kira-kira sebulan yang lalu dalam seperti saya kurang lebih ya perlu saya sampaikan sebagai kompas dalam perjalanan itu kompas ya. Ya kompas. Ya kalau sekarang ya Google Map lah. Ya Google Map sebagai Google Map untuk arahnya kemana ini kok makin dari tentunya makin runyam, makin membingungkan. Yang punya duit bingung, yang nggak punya duit bingung. Ada jenderal di KKP itu juga dihajar langsung jenderal itu kan langsung kelihatannya kok ini akan seperti apa dan sebagainya. Ini menyangkut kenegaraan maksud saya. Yang bahwasanya kalau Indonesia sekarang ada lambang negaranya enggak? Burung Garuda. Burung Garuda gitu. Lah kira-kira kalau kebesaran Majapahit ada enggak gaungan yang cara kemarin saya bikin konten kodam ya. Kodam itu adalah kekuatan gaib dari binatang atau tumbuhan atau bahkan mustik aning bumi itu. Itu namanya kodam. Kalau saya menyebut kodam mungkin kurang tepat, tapi juga tepat pula karena ini adalah misteri gaib yang misteri gitu artinya. Inti gaib, inti sari gaib yang menyatu mendukung kemuliaan manusia pada zaman Majapahit itu. Saya akan mengatakan lambang Majapahit, nggak usah percaya kalau dalam buku-buku itu saya juga mungkin saya nggak pas gitu ya. Tapi saya meyakini kalau lambang negara lah cara sekarang, negara Majapahit dulu adalah gambar singa
ditambah dengan barong. Singo barong. Singo barong. Ya. Majapahit dulu saya meyakini, nggak usah dipercaya, dulu simbolnya kalau lambangnya kalau Indonesia sekarang Garuda, kalau dulu itu lambangnya singo barong. Bukan Jatayu, Mbak. Nah, bukan. Kalau yang itu Jatayu ya boleh saja, tapi saya meyakini Jatayu itu di atasnya, sebelum Majapahit itu Jatayu gitu loh. Kalau Yogyakarta itu malah hanya Makuto kan gitu loh. Contoh seperti itu. Saya mengatakan bahwasanya ada sabda singo barong. Sabda singo barong yang semestinya diikuti oleh para putra putri Praja Nusantara. Ya. Dan semestinya pula saya menyampaikan dalam hal ini, sabda singo barong menceritakan seputar alam peradilan. Saya mengatakan sekali lagi, sabda singo barong menceritakan seputar alam peradilan. Nah, apa yang dimaksud ini? Gitu. Kalau singo barong jelas tadi sudah saya ceritakan. Saya akan menceritakan seputar alam peradilan. Yang dimaksud telah semestinya dan sewajibnya, saya tidak mengatakan harus, telah semestinya dan sewajibnya putra-putri Praja Nusantara ini membahas tentang seputar alam peradilan, baik peradilan maupun kepada manusia, baik peradilan terhadap alamnya, maupun baik peradilan terhadap binatangnya, maupun peradilan terhadap tumbuh-tumbuhannya. Ini yang dimaksud adalah semestinya putra-putri Praja Nusantara khususnya adalah bercerita seputar alam peradilan. Mengapa ini harus diceritakan? Mengapa ini harus diceritakan? Sebab selama ini yang dituju adalah sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut dasar Pancasila, menurut Pancasila sila yang kelima. Pada kasus nyatanya sekarang peradilan nyaris tidak terdengar sama sekali. Saya mengucapkan sekali lagi bahwasanya sekarang kata peradilan nyaris tidak terdengar sama sekali. Lah, runtuhnya Majapahit, ya, Kodam Singo Barong ini, kita katakan Kodam lah ya, goib lambang negara Majapahit ini, terima dadi Reog Ponorogo, ya kan, Warok Suro Menggolo, ceritanya seperti itu. Lah, terusir, kalau bilang terusir kasar ya tertundung itu ya ditundung, digeser gitu loh. Tergeser sampai dengan kemarin itu Reog sampai diakui, mengapa Reog sampai terkenal dan sebagainya gitu loh, sampai diakui adalah Malaysia yang hak ciptanya begitu dan sebagainya, dan lalu dari sini baru mengakui. Lah, artinya saya mengatakan bahwasanya Singo Barong ini adalah terabaikan. Makanya melalui saya mungkin ya yang dimaksud, hai ketahuilah seluruh putra putri Praja Nusantara bahwasanya saya bersabda, ya, bicaralah Nusantara ini seputar alam peradilan gitu loh. Nah, yang dikandung maksud ini adalah peradilan ini, ya, peradilan menuju kepada keadilan, Mas. Antara peradilan dan keadilan kan keadilan sudah terwujud, ya. Kalau saya mengatakan itu timbanging rasa lan rumangsa, begitu loh. Jadi keseimbangan alam. Nah, ini terwujudnya adalah sebuah keadilan itu menurut saya adalah keseimbangan. Lah, kalau sekarang tanpa melalui peradilan, kan peradilan baru ditemukan adil, maksudnya begitu. Sekarang adalah kita berbicara seputar alam peradilan, bagaimana maksudnya ini bisa mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, atau dengan kata saya itu mewujudkan sejahtera bersama sesuai ukurannya yang tidak talang temuli. Ya, artinya tidak talang temuli itu sing orang ngabdul butun, orang gede kaki marang mudele dewek. Artinya tidak ada keakuan di sini, tapi adanya pengakuan bahwasanya hidup
melaksanakan kewajiban dari Tuhan Yang Maha Esa untuk berbuat kebajikan yang sebajik-bajiknya, menjunjung tinggi rasa prikamanungsan, tidak melihat suku, agama, dan ras. Itu tidak melihat suku, agama, dan ras. Walaupun tentunya kita ada sebuah kewaspadaan. Lah ini yang dimaksud kewaspadaan ini adalah kalau sekarang kan banyak tuh ya TKA apa ya? Tenaga kerja asing. Ya, tenaga kerja asing yang ibaratnya yang kadang sebagian ada yang menyatakan bahwasanya itu tentara yang diselundupkan gitu loh, yang dimasukkan menjadi tenaga kerja untuk membaca peta di sini dan sebagainya. Lah ini kita patut waspada, namun seyogianya pula kita tidak mengatakan demikian. Untuk yang hal-hal yang penting seperti itu mestinya dibicarakan intern. Intern itu kan di dalam ya. Ya, tidak secara vulgar. Nanti kalau sudah kayak gitu kita mewaspadai, dikatakan bahwasanya ini tenaga kerja Cina, banyak tentaranya, ya sana nanti malah sudah itu, kita mewaspadai dulu dan ini tersimpan. Cara anunya itu mesingidan itu bagian daripada, kalau sekarang BIN apa ya? Badan Intelijen Negara, yang semestinya masyarakat itu diberitahu oleh Badan Intelijen Negara untuk waspada dan kesiapannya seperti apa umpamanya. Lah, saya meranah kepada Sabda Singo Barong ini adalah semestinya kita berbicara seputar alam peradilan, maksudnya bagaimana kita bisa menuju kepada zaman adil, tatanan zaman adil maksudnya. Lah, peradilan ini ya sekarang kalau Tuhan itu adil ya. Tuhan Maha Adil. Kalau sakit menurut manusia, manusia diganjar sakit caranya. Menurut manusia adil enggak? Mengapa kalau Tuhan itu adil kok diberi rasa sakit? Artinya saya akan mengatakan sakit pun adalah bentuk peradilan dari Tuhan. Ini yang saya katakan dan perlu kita pahami. Dan perlu kita pahami bahwasanya sedih, sakit itu juga bentuk peradilan dari Tuhan agar kita bisa merasakan adilnya Tuhan, keadilan Tuhan maksudnya. Begitupun, mohon maaf, dalam proses peradilan Indonesia ini, Nusantara ini, jangan takut kita sakit maksudnya. Jangan takut kepada kepahitan, yang penting bagaimana kita bisa membentuk keadilan yang seadil-adilnya di bumi Nusantara ini. Ini yang saya maksud. Ya, artinya ada kata umpamanya kemarin, umpama itu ya. Ada satu sisi yang akan mengubah Nusantara ini menjadi khilafah umpamanya. Satu sisi tegasnya ini dianggap oleh satu sisi ada tidak adil kan? Ya. Namun inilah bentuk ketegasan ini adalah sebuah cara untuk bisa mencapai kepada Indonesia atau Nusantara yang berkeadilan, berkeseimbangan itu, daripada mohon maaf taruhlah Nusantara ini lebur, lebih baik Nusantara ini menjadi lautan api gitu loh. Artinya kita mesti mempertahankan jati diri bangsa, kita mesti mempertahankan jati diri bangsa, kita mesti waspada, kita mesti caranunya punya keberanian, kita mesti berani pahit atau berakit-rakit ke hulu gitu ya. Nanti baru menuju berenang-renang ke tepian. Artinya dalam posisi seperti ini diperlukanlah sebuah pengorbanan tertentu bagi setiap anak bangsa untuk bagaimana turut serta mewujudkan keadilan. Lah, keadilan ini sekali lagi saya mengatakan tentu ada peradilan lebih dahulu, barulah terwujud keadilan. Tanpa sebuah peradilan niscaya tidak ada vonis keadilan. Ini yang penting kita kita hayati, dan bila mana perlu kita lakukan. Dan bila mana putra-putri praja Nusantara ini tidak melakukan, tentunya ada otoritas tertentu yang di luar dugaan manusia yang turut mengadili. Contoh dari yang saya katakan itu angin seroja, ini kan turut mengadili gitu loh. Adil enggak? Saking mudahnya angin seroja itu dihentikan oleh Tuhan, tapi itulah bentuk peradilan, bukan keadilan. Itu contoh seperti itu. Jadi intinya Sabda Singo Barong, berbicaralah kita secara tidak langsung seputar alam peradilan. Kita harus
berani mengambil langkah tertentu, cara anunya bukan preventif, tapi ibaratnya kita harus mengambil langkah yang lebih maksimal. Ini sebab kondisi ini sudah tidak linear. Tentunya kita harus berani revolusioner, dalam artian revolusioner yang positif gitu, bukan revolusioner yang caranya makar atau subversif, cara istilah Orde Baru itu. Kita harus berani revolusioner kepada setiap diri kita untuk bagaimana mengambil langkah turut mengambil peradilan terhadap bumi pertiwi ini. Contoh, kita sekarang bukan dirundung duka saja, dirundung riba dan lalu berduka gitu loh. Bagaimana kita cara memberi peradilan? Umpamanya ini mohon maaf, ada kolektor jalan-jalan mencabut motor, ya kita geruduk gitu loh. Ini bukan semestinya seperti itu, umpama. Ini contoh kecil. Tapi tidak main hakim sendiri. Yang penting ini ada prosedurnya. You kolektor, you tidak mengutangi kok nagih, umpamanya seperti itu loh. Ini sebuah langkah. Lalu pula ibaratnya mohon maaf ya. Orang kiranya ini sudah kewargan iuran lah. Sekarang apa-apa kan dipajak, Mas. Ya sekarang apa-apa dipajak. Umpamanya di terminal aja kamar kecil kan udah 2.000 gitu loh. Kita beramai-ramai umpamanya contoh kecil gitu loh. Mari kita bagaimana untuk tingkat ini kamar kecil gratis umpamanya. Setiap pom didatangi ibaratnya loh gitu loh. Umpamanya kepala terminal didatangi umpamanya. Ini sebenarnya sangat mudah bagi para ulama dan para kesatria gitu, para brahmana dan kesatria. Itu kan otoritasnya bisa terwujud keadilan kan oleh dua unsur itu, Mas. Kalau masyarakat kan hanya mengikuti saja gitu loh. Nah, ini contoh revolusioner yang tidak bukan berarti makar gitu loh. Revolusioner secara pribadi, contoh tadi ada kolektor, contoh lagi bagaimana revolusioner ada WC bisa kamar kecil bisa gratis. Dan lalu pula kalau sudah kabupaten pajak, kabupaten iuran negara, iuran agama termasuknya ini kita harus jujur, fair loh ya. Setiap minggu kita harus kegiatan. Nun sewu, Mbok, Pak Kiai, tidak kegiatannya dikurangi, tarikannya dikurangi umpama. Kita fair saja kan, kita negeri yang Pancasila itu 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan intinya seperti itu loh. Nah, ini penting. Kita harus berani revolusioner tapi yang positif gitu. Ini contoh revolusioner yang positif. Ibaratnya wong sudah kewargan masyarakat lagi susah kok masih sempet-sempetnya sekarang mulutan narik gitu loh. Kan mulutan tidak harus seperti itu gitu maksudnya. Ini kita fair, objektif dan ini merupakan corong masyarakat juga karena saya mendengar dari masyarakat itu wajahnya saya sedang keberatan tapi ini ada mulutan, ada rajaban, ada nanti infak. Nah, ini kan kita mayoritas muslim nih. Ada lagi nanti Idul Adha, Idul Fitri yang seolah-olah tidak ada tapi harus ada, yang mau tidak mau anak kecil bajunya harus baru. Lah ini harus kita mengadakan gerakan revolusioner baik dalam internal maupun eksternal tapi yang positif gitu loh. Apapun alasannya etika dan estetika tetap kita gunakan gitu loh. Jadi contoh seperti itu. Oke, nuwun sewu, monggo Mbok panjenengan sambil bersantai. Nah, saya sedikit bertanya tentang gerakan revolusioner yang panjenengan maksud nih. Beberapa waktu dan bertahun-tahun yang lalu itu kan sering ada gerakan revolusioner juga itu Mbak, mendatangi tempat-tempat yang menurutnya tidak sesuai batasan begitu. Apakah itu diantara yang panjenengan maksud? Nanti kita bikin ormas lalu kita geruduk secara kasarnya gitu. Kalau ormas itu kan ini ya, ormas itu kan sebuah asas legalitas gitu cara anunya, secara kenegaraan lah, secara formalnya itu asas legalitas. Tapi ini kita ibaratnya reformasi cara kemarin kan revolusi mental kan ada itu loh. Ini yang saya maksud adalah dalam hati nurani, lubuk hati yang paling dalam, tiap-tiap masyarakat semestinya harus adil. Kalau terpaku dengan ormas, nanti tidak kebangkitan nasional gitu loh, Mas. Artinya kebangkitan nasional yang revolusioner dari lubuk hati yang paling dalam yang tertanam pada masing-masing manusia. Sebagai contoh yang masing-masing bangsa kita maksudnya. Sebagai contoh, Sumpah Pemuda itu ada organisasinya enggak?
Kan itu di latar belakangnya kalau nggak keliru ini nggih. Istilahnya persatuan, kalau ada putra-putri dari masing-masing daerah juga. Enggak, yang saya maksud begini loh, Sumpah Pemuda itu kan merupakan perwakilan dari masing-masing daerah. Tapi ada organisasinya enggak? Organisasi Sumpah Pemuda saya rasa enggak. Saya belum pernah mendengar, ya kan? Lah begitupun ini gitu loh. Dari organisasi-organisasi yang ada ini kan banyak nih. Yang saya lihat aja kan ada umpamanya FKPPI apa ya? Forum FKPPI. ya, lalu KNPI apa itu? KNPI, lalu juga ada Pemuda Pancasila, lalu juga ada sekarang GNPI gitu, lalu juga ada GP Ansor dan sebagainya itu loh. Bukan CP Motor, bukan GP Ansor gitu loh. Ini kan bersatu, mari kita melaksanakan revolusi akhlak lah secara BBC gitu loh. Revolusi akhlak, tapi yang timbul revolusi hati gitu aja loh. Revolusi budi pekerti. Ya, revolusi budi pekerti, artinya seperti itu loh. Contoh lah, sekarang kita, apabila kita kembali lagi kepada topik, bukan Mahabharata, tapi Majapahit gitu ya. Topik Majapahit, setiap rumah itu menyediakan kendi-kendi. Wah, nggak harus itu botol aqua itu nggak bikin sampah. Lalu, tapi satu sisi kan ya menjadi kelihatannya rugi ya itu. Tapi ini mungkin lebih baik menurut pandangan saya daripada orang itu sampai ibaratnya di musafir telantar di jalan. Yang saya maksud seperti itu. Ini banyak yang mesti kita revolusi. Nah kalau saya ini kan orang yang nggak dipercaya, Mas. Jadi kalau saya ngomong ya mungkin banyak yang nggak percaya dan saya juga bersyukur tidak dipercaya. Tapi saya juga punya langkah revolusi tersendiri. Nanti wah kamu cuma ngomong doang gitu loh. Kalau hal yang seperti itu saya sudah revolusi. Saya artinya revolusi loh. Saya ketua BKRM loh untuk Kabupaten Cilacap dulu loh. Badan Ketua Remaja Masjid apa ya itu. Saya pidato di masjid ini sering dulu. Ya ini saya cerita sedikit ya. Artinya kalau kegiatan yang seperti ini saya pun telah menggeluti dan lalu disposisi saya sekarang pada posisi yang lain gitu loh. Ini yang saya katakan, artinya saya mengatakan kembali kepada Sabda Singo Barong menceritakan seputar alam peradilan. Artinya yang saya maksud adalah saya menyampaikan sabda gaibnya lambang negara Majapahit itu Sabda Singo Barong atau Sabda Singo Barong ini yang dimaksud Singo Barong ini bersabda seyogianya, dengan kata lain ya, putra-putri Praja Nusantara selalu menceritakan seputar alam peradilan. Lah saya mentafsirnya kita harus ada tindakan bukan linier ya, namun revolusioner. Ya, revolusioner dalam arti yang positif seperti saya ceritakan tadi, ya artinya kita harus berani merevolusi diri sendiri dan lalu kita saya sekarang mohon maaf ini fakta. Saya bukan ego, tapi ada sosok-sosok Bang Ucak-Ucak di depan saya ya. Kalau you sampai marah-marah sama yang diutangi jangan tanya kamu. Saya tanyakan izin kamu, dari mana kamu, dan saya berhak untuk melarang kamu datang ke sini. Ini fakta saya berbicara. Ya, minimal di pelapuk mata saya jangan ada sebuah penindasan. Iya kan? Nah, lalu kalau saya bilang goblok atau goblok nanti saya kasar ya. Alangkah kurang pinternya sekarang. Ada sebuah ADD. ADD apa itu? Alokasi dana desa. Kepala desa ya, masih di situ desanya masih ada orang yang tuna rumah dan tuna tanah. Saya nggak mengatakan goblok itu kepala desa, tapi saya mengatakan alangkah kurang pinternya dan alangkah tidak pedulinya itu masyarakat ya, manakala ada ADD ya, lalu masih ada orang yang numpang tuna rumah, tuna tanah di sebuah desa itu. Dan ini saya yakin ada risikonya bagi sang kepala desa. Saya mengatakan demikian karena demi kebajikan bersama gitu loh. Ya, jangankan ada ADD, tidak ada ADD pun gotong royong ini mampu mengentaskan apabila niat betul-betul ibadat cara anunya, apabila niat betul-betul melaksanakan dharma yang wajib. Ini saya memberikan kritik lah secara terang-terangan bahwasanya alangkah kurang pinternya dalam mengelola gitu loh. Sebentar-sebentar nanti apa saluran air itu drainase apa itu ya. Sebentar-sebentar nanti apa gitu. Sebentar-sebentar nanti foto cepret apa ini gitu. Menurut saya yang penting faktanya gitu loh. Menurut saya dan kepada apa ya ini yang Badan Pemeriksa Keuangan itu apa itu? BPK, KPK.
Ya itu jangan di atas kertas saja, ini cross check gitu loh maksudnya gitu loh. Ada orang mondok nggak di sini? Dan itu bisa diinstruksikan dari atas mas, sesungguhnya gitu loh. Yang namanya kepala desa kan nggak untuk mencari kaya mestinya gitu loh. Sekarang kepala desa saja naikannya terios, bayangkan, ya kan? Ini perlu kita hayati lah. Artinya ini saya pun adalah berbicara seperti ini adalah berbicara revolusi yang cara Pak Kiai saya itu akhlakul karimah gitu loh, yang berakhlak artinya, daripada kalau yang nggak berakhlak itu saya datang ke kepala desa, kepala desa lo gimana sih ya, ini kurang beretika. Tapi melalui corong-corong ini mudah-mudahan ada sebuah tindakan revolusioner dari hati ke hati yang nantinya tumbuh membesar, kita akan menjadi negara yang besar pula. Sedikit lagi Mbah, ganjalan pikiran. Jadi yang menurut saya cenderung ruwet gitu nggih. Misal kita secara internal maupun secara baik-baik kita ya mungkin kalau zaman dulu mbok yo ono ning ya orang ono ya. Nah, tapi yang ruwetnya itu kan terkadang ada kepentingan instansi juga di dalamnya Mbah. Lalu kita juga punya wakil rakyat Mbah yang semestinya mereka lah yang mewakili aspirasi kita. Ya begini Mas, makanya kita kan ini kan negara yang artinya monarki kewahyun ya, aslinya gitu loh. Ya, konsepnya Majapahit itu. Ya gitu loh. Ketika konsep demokrasi ini kan datang dari barat laut, utara timur laut gitu loh dan sebagainya. Dari barat gitu loh, yang membuat daya sehingga ada kata adi kuasa, adidaya dan sebagainya. Ini kan kalau kita menggagas kembali adalah kata-kata yang sombong kepada yang maha pencipta gitu loh ya. Saya mengatakan intinya ini kan pada demokrasi ini memang intinya demo-demo melulu gitu loh. Demo artinya ya demo begitu loh. Kalau saya mengatakan DPR itu nggak penting nanti repot lagi ya. Karena apa? Secara konstitusional memang harus demikian gitu loh. Tapi kepentingan DPR ini kemungkinan belum betul-betul bisa mewakili aspirasi rakyat ya. Rakyat pun sekarang sudah di Pak Amir itu mengajak loh, orang yang kaya itu, orang yang sejahtera, kamu bisa sejahtera kalau kamu itu kaya. Lah ini konsep dari mana gitu loh? Kan dari alam pikir yang saya maksud gitu loh, bukan dari alam rasa begitu maksud saya. Lah ini yang perlu diperbaiki. Artinya kita bercerita seputar alam peradilan ini terlalu lemah. Kita menceritakan peradilan ini terlalu lemah. Kita selalu menceritakan ekonomi melulu. Dari rakyat sampai dengan pejabat ya. Dari sinden di atas panggung sampai dengan presiden gitu loh. Ya kan? Itu ceritanya ekonomi. Emang negara cukup dibangun ekonominya saja. Ini ya. Yang penting kita pahami, kita dalami bahwasanya kita punya nurani enggak gitu loh. Kita punya nurani apa enggak? Ya jadi kiblatnya hidup kan nurani, Mas. Nalar nurani gitu loh. Nah kalau nalar dan nurani itu tidak bisa sinergi, tidak bisa harmonis ya, tidak timpang tindih ya, nalar dan naruninya ya seperti ini. Sampai kapanpun ya hanya bercerita, mari kita maju. Ya, padahal nyanyiannya sudah maju tak gentar, mestinya sudah maju sekali dalam tak gentarnya gitu loh. Tapi sekarang kan banyak yang mengubah ini, maju tak gentar membela yang bayar begitu loh. Artinya ya mohon maaf semaaf-maafnya saya bicara apa adanya artinya. Kira-kira kalau pilpres ya Indonesia ini dipengaruhi oleh para bos-bos dari umpamanya Amerika, Cina apa enggak? Cara botohan lurah lah. Ada botol dari luar enggak kira-kira? Kemungkinan ada dan itu sudah bukan rahasia umum seperti itu. Terus bargainingnya seperti apa kan seperti itu loh. Ya proyek mungkin. Ya mungkin itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mesti kembali kepada nalar dan nurani maksudnya nalar dan nurani, dan lalu kita sering-seringlah berbicara seputar alam peradilan sesuai dengan sabda Singobarong. Jadi kembali lagi kepada topik Majapahit, bukan berarti harus bernama Majapahit gitu loh. Artinya kita harus berani pahit ya, nanti baru kita sampai kepada Majas. Ya kan? Itu. Jadi kita mesti bersyukur menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dan lalu kita harus bisa lebih membesarkan atas perjuangan para leluhur kita gitu. Kita sebagai penerus bangsa yang besar,
kita mesti selalu berbicara seputar alam peradilan untuk menuju keadilan. Ini adalah sabda dari Singo Barong. Saya rasa demikian. Terima kasih.